Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 22811314810 dari kelas A30. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pandangan fikih muamalah terhadap investasi digital ya berupa cryptocurrency dan crowdfunding ya. Tapi sebelum pada pembahasan apa itu cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu adalah sebuah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga atau bank. Sekarang analisis terhadap cryptocurrency dan crowdfunding dalam konteks fikih muamalah atau hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah tersebut. Dalam konteks investasi berbasis teknologi, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk unsur gharar ya, atau ketidakpastian, riba atau bunga, dan masir atau perjudian. Berikut adalah analisis terhadap kedua jenis investasi berdasarkan prinsip fikih muamalah. Yang pertama, cryptocurrency dalam perspektif fikih muamalah. Cryptocurrency sekali lagi adalah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank. Cryptocurrency itu menimbulkan banyak perdebatan dalam pandangan syariah. Beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama unsur horor ya atau ketidakpastian. Kenapa demikian? Karena seringkali cryptocurrency itu mengalami volatilitas harga yang tinggi yang dapat menyebabkan ketidakpastian besar bagi investor. Dalam fikih muamalah, transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Harga yang ekstrim ini membuat investasi dalam cryptocurrency berisiko tinggi dan dapat dipandang sebagai spekulasi yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang diutamakan dalam syariah. Yang kedua, unsur maisir atau perjudian ya. Nah, ketidakpastian harga dan spekulasi besar terhadap cryptocurrency dapat memicu unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. Jika investor terlibat dalam transaksi yang lebih mirip dengan perjudian atau spekulasi yang berlebihan, maka investasi tersebut dianggap haram. Namun, jika cryptocurrency digunakan sebagai alat tukar yang stabil dan transparan tanpa spekulasi berlebihan, ini bisa dianggap lebih sah. Nah, yang ketiga dalam pandangan fikih terhadap cryptocurrency itu adalah riba atau bunga. Cryptocurrency itu sendiri tidak melibatkan bunga atau riba, namun masalah riba itu bisa timbul apabila digunakan dalam platform yang menawarkan bunga atas investasi cryptocurrency atau dalam transaksi yang melibatkan pinjaman dengan bunga. Kemudian aspek legalitas dan dukungan negara. Beberapa negara tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Karena apa? Karena berpotensi menambahkan ketidakpastian dalam penggunaan cryptocurrency. Yang kesimpulannya, analisis terhadap cryptocurrency ditinjau dari pandangan fikih itu secara umum cryptocurrency berisiko tinggi dan bisa mengandung unsur-unsur sara yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti gharar dan masyir. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi penting untuk memeriksa apakah platform atau pengguna cryptocurrency tersebut memenuhi prinsip kehati-hatian
transparansi dan tidak mengandung unsur spekulasi berlebih. Nah, yang nomor 2, pandangan fikih terhadap investasi digital yang crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Crowdfunding adalah metode penggalangan dana melalui internet untuk mendanai proyek atau usaha. Nah, crowdfunding berbasis syariah itu bisa menjadi pilihan yang sah jika dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini ada dua model crowdfunding yang perlu diperhatikan, yaitu investasi saham ya atau equity crowdfunding ya, atau dengan imbalan produk atau layanan atau reward based crowdfunding. Nah, dalam analisis crowdfunding itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama seperti di cryptocurrency itu unsur horornya atau ketidakpastiannya. Dalam crowdfunding itu terutama equity crowdfunding itu investor berisiko mengalami ketidakpastian terkait hasil yang diperoleh. Ya, proyek yang didanai bisa gagal. Dana ini merupakan bentuk risiko yang normal dalam investasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada investor jelas dan transparan. Karena bisa muncul jika informasi yang diberikan tidak cukup atau tidak jelas yang menyebabkan ketidakpastian yang tidak wajar. Kemudian yang kedua, unsur riba ataupun bunga. Jika dalam crowdfunding terdapat unsur pinjaman dengan bunga seperti yang sering ditemukan dalam peer-to-peer lending, maka hal ini akan melibatkan riba yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, crowdfunding yang berbasis pada pinjaman dengan bunga harus dihindari. Crowdfunding yang berbasis investasi saham atau equity itu tanpa jaminan bunga atau pengembalian tetap bisa lebih diterima ya, asalkan tidak ada unsur riba. Kemudian aspek kepemilikan dan kejelasan ya, pandangan fikih terhadap crowdfunding yang harus diperhatikan itu yang keempat itu aspek kepemilikan dan kejelasan. Kenapa seperti itu? Karena dalam equity crowdfunding itu pemilik usaha harus memastikan bahwa saham atau kepemilikan yang ditawarkan jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian hasil usaha juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip bagi hasil atau musyarakah atau mudharabah yang menghindari riba atau spekulasi. Yang kesimpulannya, crowdfunding itu bisa diterima dalam Islam jika dilakukan dengan mengikuti prinsip syariah, yaitu transparansi, kejelasan informasi, serta tidak ada unsur riba atau horor yang berlebihan. Sebaiknya menggunakan model investasi yang berbasis bagi hasil atau musyarakah atau mudharabah dan menghindari model pinjaman bunga. Dengan demikian, batasan dan pedoman untuk menjaga kehalalan investasi baik cryptocurrency atau crowdfunding itu harus memperhatikan aspek berikut ya, yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama harus transparansi ya. Maksudnya apa? Biar semua pihak yang terlibat dalam transaksi itu harus mengetahui dan memahami syariat, ketentuan dan potensi risiko yang terlibat. Yang kedua, tidak mengandung riba. Ya, pastikan tidak ada unsur bunga dalam transaksi baik dalam crowdfunding atau cryptocurrency. Yang ketiga, ya, batasan dan pedoman untuk menjaga kehalalan investasi itu hindari harar ya, investasi harus memiliki kejelasan yang cukup agar mengurangi ketidakpastian dan spekulasi yang tidak perlu. Yang keempat, tidak terlibat dalam maisir atau hindari investasi yang lebih mirip perjudian atau spekulasi murni tanpa dasar yang jelas dan rasional. Yang kelima,
Batasan dan pedoman untuk menjaga kehalalan investasi adalah kepatuhan terhadap regulasi. Pastikan bahwa platform atau investasi yang dipilih mematuhi hukum yang berlaku di negara masing-masing dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir itu harus model pembagian keuntungan. Ya, dalam crowdfunding berbasis equity itu pastikan pembagian keuntungan dilakukan dengan adil sesuai dengan prinsip syariah seperti musyarakah atau kerjasama atau mudharabah ataupun bagi hasil. Dengan menjaga prinsip-prinsip ini ya baik cryptocurrency maupun crowdfunding itu dapat dilakukan secara sesuai dengan syariah. Meskipun ada tantangan dan pertimbangan yang harus diperhatikan. Demikian dari saya. Semoga ada hikmah yang uh, terdapat pada pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.